wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang sangat sering kita lafazkan akhir-akhir ini, karena selama masa pandemi begitu banyak orang-orang terdekat kita telah mendahului kita. Akhir-akhir ini kita begitu sering mendengar kematian. Sesungguhnya kematian telah ada sejak zaman dahulu kala. Kematian pertama dari kalangan manusia adalah terbunuhnya Habil di tangan Qabil. Inilah pembunuhan sekaligus kematian pertama manusia. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi setiap umat berbeda dalam menyikapi kematian. Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk kita manusia, dan kita pun pasti akan mati. Pertanyaannya, apakah setelah kematian itu merupakan akhir dari segalanya, atau awal dari kehidupan panjang? Kita meyakini bahwa itu adalah awal dari kehidupan panjang. Setelah kematian, kita akan mengalami hari penghisapan, hari perhitungan. Apanya yang dihitung? Apanya yang dihisap? Adalah setiap pikiran, perasaan, dan perbuatan kita selama menjalani kehidupan di dunia. Dihisap berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah Allah atur. Allah Maha mengatur setiap bagian kehidupan manusia. Mengatur bagaimana manusia beribadah, mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain, mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan makhluk lain, mengatur bagaimana bersikap terhadap dirinya, terhadap pikirannya, terhadap perasaannya. Semuanya diatur. Detil sekali Islam mengatur manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai terbangun lagi. Mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar. Hal terkecil seperti rasa yang kita miliki, rasa ikhlas, rasa sedih, rasa bahagia, rasa marah. Bagaimana kita harus menyikapinya? Itu diatur dalam Islam. Sehingga kita tidak punya ruang, tidak punya sesi waktu untuk menyelisihi apa yang Allah atur. Karena semuanya ada pertanggungjawaban yang super detail, dan pengadilan yang sangat adil dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba merenung sejenak, kesiapan menghadapi hari penghisapan atau hari perhitungan, tentu kita tidak pernah siap. Maka dari itu banyak sekali di dalam sejarah para sahabat, di dalam kisah para sahabat dan para ulama salaf, mereka sampai pingsan jika diingatkan dengan kisah dan ayat-ayat kematian. Seperti tabi'in Masruq bin Al-Ajda. Beliau akan terdiam, beliau menyendiri, beliau menangis jika ingat pada kematian. Beliau sangat takut kepada Allah. Beliau juga sangat cinta kepada Allah. Rasa cinta dan rasa takutnya kepada Allah membuat beliau tidak ingin meninggal dunia tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasul yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu.
Demikian juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau sering menangis terseduh-seduh di rumah Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, istri beliau. Bahkan beliau sampai pingsan jika beliau ingat dengan kematian dan hari penghisapan. Beliau sangat takut jika dalam menjalani kehidupan ada hal-hal yang Allah tidak ridho, sehingga menjadikan kehidupan Umar bin Abdul Aziz diisi dengan amalan-amalan kebaikan, mentaati Allah dan Rasul-Nya, menjauhi hal-hal yang dilarang dan hal yang sia-sia. Sangat banyak contoh dikisahkan kepada kita bagaimana sebuah kematian menjadi nasihat bagi yang hidup. Kesadaran bahwa kehidupan berakhir pada setiap diri individu. Setiap kita menunggu ajalnya, bahkan kapan dan di mananya yang menjadi persoalan bukan itu. Tapi bagaimana proses usaha terbaik kita untuk sampai pada ajal. Akhir yang baikkah atau bukan? Semoga Allah berikan akhir yang baik untuk kita. Jika hari ini banyak orang yang biasa saja dalam menyikapi kematian, maka kita yang memahaminya, putarlah arah kita kepada arah generasi terbaik yang menyiapkan kematian dengan amalan-amalan terbaik. Jika hati ini begitu beku dan keras sehingga sulit untuk taat, maka lihatlah kematian yang terjadi di sekitar kita. Perhatikan bagaimana seseorang saat sakaratul maut, bagaimana jenazah dimandikan dan dikafani, kemudian dikubur di liang lahat yang sempit, kemudian ditimbun, kemudian orang-orang meninggalkan kubur. Bayangkan sejenak, jika itu adalah kita, siapkah kita? Tanyakan apa yang kita bawa. Semoga itu bisa melembutkan hati kita untuk taat hanya pada Allah dan Rasul-Nya. Semoga itu bisa membuat kita mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat dalam perasaan, pikiran, dan perbuatan kita. Semoga Allah berikan akhir yang baik untuk kita semua. Semoga Allah ridho dengan setiap perasaan kita, setiap pikiran kita, setiap lisan kita, dan setiap perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin.